Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang benar-benar takwa, dengan senantiasa menjauhi segala larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Orang yang melaksanakan ketakwaan kepada Allah adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan khutbah dengan tema mengawal istiqomah dengan muwahadah. Semoga dengan apa yang saya sampaikan pada sidang Jumat kali ini membawa manfaat baik untuk diri saya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sebelum khatib menyampaikan pengertian dari istiqomah, maka khatib ingin menyampaikan sebuah kisah pada zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW. Ada Abu Amr atau Abu Amro, yang dimana ia mendapatkan kesempatan untuk bertemu kepada Rasulullah SAW secara langsung. Maka dengan pertemuan itu, Abu Amr memanfaatkan pertemuan tersebut untuk meminta sebuah nasihat ataupun perkataan dari Rasulullah SAW. Ia memanfaatkan waktu emas tersebut. Kemudian Abu Amr bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang dimana dalam perkataan tersebut aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelah mendapatkannya darimu." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Amr, katakanlah bahwa aku bersaksi bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian lalu beristiqomahlah. Setelah mendapatkan perkataan dari Rasulullah SAW, Abu Amr sangat merasa meyakinkan dari kalimat tersebut. Ia anggap kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat penting di dalam hidupnya. Ia selalu berusaha untuk melaksanakan, untuk mengingat kalimat-kalimat tersebut sampai akhir hayatnya, yaitu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhir hayatnya ia dalam keadaan puncak-puncaknya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ia menjaga kata-kata dari Rasulullah tadi, yaitu beristiqomahlah. Jamaah sekalian, istiqomah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tegak lurus, konsisten. Istiqomah berasal dari bahasa Arab yang berarti tegak lurus atau konsisten, yang dimana kita memiliki konsisten untuk melaksanakan ibadah, keimanan kita, ketakwaan kita jaga dalam suatu keadaan yang lurus itu tersebut. Menurut Ali bin Abi Thalib, maksud dari pengertian tersebut ialah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, sekalipun ada banyak rintangan dan godaan yang datang kepada kita. Istiqomah itu selalu kita dalamkan, selalu kita lakukan. Orang-orang yang istiqomah ini selalu mendapatkan banyak ujian dan tantangan, karena istiqomah itu tidak mudah. Istiqomah itu sangatlah sulit. Istiqomah itu sangatlah berat. Allah menerpa berbagai ujian untuk membuktikan apakah orang ini benar-benar istiqomah atau tidak.
Tapi di balik semua ujian, di balik semua pahitnya yang mereka rasakan untuk selalu mendapatkan keistiqomahan itu, Allah berjanji di dalam surah Quran, surah Al-Fussilat, yang dimana, hai hamba-hambaku, janganlah kamu berkecil hati, karena di dalam surat tersebut Allah menjanjikan surga, Allah menjanjikan suatu keindahan yang amat indah di balik mereka yang capek, letih, sulit untuk menjaga keistiqomahan tersebut. Allah telah menjanjikan surga ini milik kalian, para orang-orang yang istiqomah. Pentingnya istiqomah, jemaah sekalian, pentingnya istiqomah. Ada berbagai banyak aspek yang bisa kita dapatkan di balik kita mempertahankan keistiqomahan tersebut untuk keseharian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya keistiqomahan yaitu membuat kita menjadi tenangnya hati ini. Kita, di hati kita ini adanya Allah Subhanahu wa taala. Hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam hati ini ada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tenanglah segalanya. Hati tidak akan menjadi was-was, tidak akan menjadi risau. Kemudian yang kedua, terjaganya keimanan seseorang, yang dimana dengan adanya istiqomah, iman seseorang tidak hanya terjaga dalam keadaan tertentu, tapi juga dalam keadaan apapun, kondisi apapun, imannya selalu terjaga karena ia melaksanakan istiqomah tersebut. Seperti istiqomah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun sulit, susah, maka Allah pun akan mengingat ia dimanapun ia berada, apapun kondisinya. Kemudian yang ketiga, jika kita senantiasa melaksanakan keistiqomah tersebut, kita dijauhi dari godaan syaitan. Allah akan melindungi diri kita dari berbagai godaan-godaan syaitan tersebut, yang dimana memang syaitan itu benci melihat orang-orang yang istiqomah. Syaitan itu sangat tidak suka melihat kita istiqomah melakukan sesuatu yang dawam untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun cara yang akan dilakukan oleh mereka itu sangat luar biasa. Tetapi itu tadi, itu ujian kita sebagai orang yang ingin istiqomah, sangat berat bagi kita. Selanjutnya yang keempat, dari pentingnya istiqomah ini membuat diri kita menjadi diri yang berkualitas, yang dimana meningkatkan kualitas diri kita yang dari akidahnya itu rendah, ada di bawah. Dengan adanya istiqomah yang kita lakukan untuk membuat diri kita ini memiliki akhlak, akidah yang bagus, yang awalnya buruk menjadi bagus, dimana Allah berarti mengangkat derajat orang tersebut, yang memperbaiki segalanya, baik dari segi ucapan, perbuatan, apapun dari dalam diri ini yang senantiasa istiqomah melakukan perbuatan yang baik, maka pribadi semua tingkah laku kita akan menjadi baik. Maka dari itu selanjutnya yang kelima, yaitu akan menjadi teladan bagi orang lain. Orang lain akan melihat kita, Masya Allah, orang tersebut memiliki sikap, sifat yang amat baik, yang amat baik juga untuk kita tiru sebagai orang-orang yang dimana termotivasi mereka tersebut. Dan kemudian efek baik dari adanya pentingnya istiqomah ini menjadi keberkahan hidup bagi kita. Maksud dari keberkahan hidup yaitu Allah akan memberikan segala sesuatu yang tidak terduga kepada kita. Allah akan memberikan segala rahmat, berkah, limpahan karunia-Nya kepada kita. Masya Allah. Jemaah-jemaah rahimahumullah, telah khatib sampaikan pada awal khutbah mengenai tentang sulitnya untuk beristiqomah. Mengapa kita sulit untuk beristiqomah? Yang pertama, adanya godaan dunia. Godaan dunia yang sangat banyak, yang dimana itu merupakan sebuah tantangan bagi kita yang ingin istiqomah. Suatu kenikmatan-kenikmatan dunia yang bikin kita terlena, yang bikin kita lupa akan segalanya. Kemudian yang membuat kita sulit untuk istiqomah adalah adanya lingkungan. Kita berada di lingkungan yang
tidak baik dan tidak buruk. Maksud dari lingkungan ini yaitu lingkungan yang tidak mendukung untuk kita ingin beristiqomah. Seperti kita berada di suatu sosial, lingkungan sosial kita ingin sholat, tetapi teman kita ramai-ramai bilang nanti saja sholatnya di rumah. Kemudian dalam hati pasti merasa bimbang ingin sholat atau nanti sholat atau nanti gitu. Selanjutnya kita pasti akan terguncang. Disitulah istiqomahan atau iman kita diuji. Apakah kita mau untuk sholat sendiri? Kalau kita mau untuk sholat sendiri berarti kita telah memenuhi janji kita untuk beristiqomah, tidak meninggalkan sholat apapun itu keadaan, apapun itu kondisi. Selanjutnya yang menjadi sulit dalam beristiqomah yaitu dunia sekarang ini teknologi semakin pesat berkembang. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi membuat kita terlena juga dengan benda yang ada di sekitar kita, contohnya yaitu smartphone, laptop, yang dimana kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggunakan teknologi tersebut. Sehingga jemaah Jumat rahimakumullah, setelah itu yaitu mengawal istiqomah dengan muahadah. Muahadah adalah menepati atau memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana semasa kita dahulu sebelum kita terlahir di dunia, kita berada di alam ruh, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua di alam ruh sana. Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh-ruh tersebut menjawab, ya benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Hal tersebut merupakan sebuah perjanjian yang dimana telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kalamullah. Selanjutnya perjanjian untuk mengawal istiqomah ini ada di Al-Quran juga, yang dimana Allah berkata, jika hamba-hambaku telah melaksanakan sholat, maka ia telah berjanji kepadaku. Jika hamba-hambaku tidak melaksanakan sholat, maka dia tidak ada perjanjian kepadaku. Dengan kita melaksanakan janji-janji pada saat itu, janji-janji kita untuk melaksanakan ibadah, sholat, puasa, beribadah kepada Allah, yang dimana itu merupakan janji kita semua. Nah, dengan janji ini kemudian kita dawamkan, kita biasakan, itulah yang namanya istiqomah. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat semua yang kita janjikan kepada Allah, dan semoga kita bisa melaksanakan apa yang kita janjikan itu, kita praktikkan, kita implementasikan dalam kegiatan ibadah ini. Khutbah kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ibadah rahman ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afal indal hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu iza rida walakal hamdu ba'da ridha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa zikrullahil akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama.